dari Auto Production House. Pertanyaan dari misal pertanyaan, apa yang kamu lakukan ketika tim kamu lagi storming? Bodo amat. Kalau bodo amat itu kan nggak boleh seperti itu ya? No, it's okay, it's fine. It depends on you, baby. Be yourself. Ya enggak, cuman ditunggu aja, siapa tahu ada surat datang. Gara-gara Enggak lulus probation. Oh, itu udah lulus, alhamdulillah. Ya, selamatkan dirimu ya, selamatkan dirimu. Independent thinker dan asker. Me? Oke, lucu ya. So, yang aku banget jujur itu adalah the thinker. Karena aku ngerasa sebenarnya if I have a problem gitu kan, aku tuh pasti akan selalu bisa dibilang kayak research dulu, atau enggak aku tanya kayak tanya ke diri dulu gitu loh, ini kayaknya masalahnya apa sih, root cause-nya apa sih, kayak gitu. Setelah aku tahu apa yang problemnya apa, and then execute gitu sih. Kalau aku juga thinker sih, lebih ke thinker karena satu mirip kayak Cindy, sebelum apa-apa kayaknya harus mikir dulu. Tapi nggak baiknya tuh kayak takut overthinking kan. Betul. Kebanyakan thinker itu kan prosesnya satu, analisa dulu isunya apa, terus itu berusaha mikirkan possible solutionnya dengan berbagai skenario itu seperti apa. Sebelum akhirnya sebenarnya nge-leading ke ini sih, asker yang kedua gitu ya. Selanjutnya selalu kayak nanya pendapat orang seperti apa, siapa tahu mereka punya point of view yang lain gitu. Karena aku selalu merasa setiap masalah itu pasti nggak bisa aku selesaikan sendiri, dan aku tahu kekuranganku gitu. Kayak misalnya aku nggak bisa finance, pernah satu game sama Cindy, aku nggak ngerti finance, jadi ya the only way to solve the problem is to talk with people who experience that, atau misalnya punya expertise di bidang itu sih. Kalau aku pribadi, jujur agak beda nih guys, sama in working life, thinker. Tapi kalau untuk life problem, messy. Sama gitu, kalau nggak tahu kenapa. Jadi kalau untuk working itu kalau ada analyzing problems, kan we solve the problems, itu pasti kita akan mikir gitu, analisis lebih ke strategiknya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau pribadi kalau masalah kehidupan tuh sebenarnya tidak berpola cara penyelesaiannya. Kusut ya. Kusut, kalau life kusut, kita mau work. So kita trio thinker. Thinker bell. As a team member for team leader. Iya nggak sih? Iya kan? Semacam ini sedang di interview ya. Ini HR apa user interview ya? Iya, ini kita lagi reapply for the role. Apa ya, storming itu menurut aku kan salah satu fase dari kelima fase team development, ya kan? Forming, gitu kan, terus ada storming. Ketika mengalami storming dalam tim, menurut aku what comes to my mind yang paling penting itu menurut aku ada dua hal. Satu, secara garis besar adalah komunikasi. Terus itu yang kedua adalah action stepnya, gimana kita bisa accountable after everything being communicated. Storming itu akan melihat di mana kalian tahu gimana sih memposisikan ketika menjadi team member, memposisikan ketika menjadi team leader. So I think kalau misalkan storming itu aku selalu akan communicate dulu, gak hanya secara profesionalnya aja, tapi secara personal juga ada keep in touch biar kita nyaman ya sih kerjanya. Betul. Tanya nih problemnya apa gitu. So aku nggak akan avoiding konflik gitu. Aku orangnya aku agak takut sebenarnya kalau avoiding konflik karena ujungnya meledak sendiri nanti ya, itu bahaya kan. Masalah nggak selesai. Iya, masalah nggak selesai. First tuh kayak reaksinya tuh kayak ya ini lagi nih apa, wah ada sesuatu nih di tim gitu, gue bisa contribute apa nih untuk solve tim problem. Tapi emang awalnya emang agak pasif sih jujur gitu kayak yang penting aware. Aware tapi lebih ke pasif sebenarnya, ini weakness pribadi gitu. Karena kita part of the team kan, kita pasti akan mau nggak mau akan terlibat juga untuk problem solvingnya gitu. Entah kita lewat communicate, kita involve ketika ada, misal kita ada sesi untuk open, terus kita kasih pendapat segala macam. Itu challenging, sangat challenging dan bikin insecure banget karena ada time mungkin kita di-expect sama atasan kita seperti div head kita atau lead atau manager kita untuk kayak oke, I assign you this project gitu, dan dia tahu kita nggak punya skillnya tapi dia believe on us gitu. Nah itu adalah semacam apa juga faktor yang mempengaruhi bahwa oh leader gue aja percaya nih sama gue bisa gitu. Aku coba untuk tanya dulu nih, kira-kira itu job desk-nya seperti apa?
menurutku aku juga harus tahu nih itu kira-kira mau apa, seperti apa, goalsnya apa. So akan meet expectations nggak sih antara kayak kamu disuruh ini tapi kamu nggak tahu goalsnya apa, kamu nggak tahu purpose-nya apa, so kamu nggak akan tahu dong ending goalsnya kayak gimana gitu kan. Betul. Kalau misalkan itu jauh banget dari ini purpose kita ataupun kayak job description kita, so kita berarti harus belajar dulu dong, ya kan? Mungkin sinergi dengan other people ataupun kayak minta tolong nih kayak dengan orang yang lebih paham gitu. Jadi sebenarnya communications juga penting di situ. As a thinker, berpikir juga dong gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak balik lagi sih seperti Excited sih karena For something new ya. guys. Iya. Emang wanita ini sudah ketebak gitu. Overcoming any challenge emang. iya aku excited kalau di challenge gitu. Tapi memang what comes after mirip kayak mereka, kayak harus ditanya clarity-nya tuh objektifnya apa, goalsnya apa. Aku tipe orang yang generalis banget. Excited dengan hal-hal baru yang bisa aku pelajarin, hal baru yang bisa aku kasih gitu. Jadi lebih ke excited sih kalau natural response-nya seperti itu. Tapi what comes after mirip mereka berdua. Harus jelas ke belakang-belakangnya seperti apa.